Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan di Jawa sendiri, itu ada Candi Borobudur. Mungkin Candi Borobudur dari semua sejarah-sejarah Nusantara, ya itu masih berdiri sampai hari ini. Dan itu yang paling terindah dan yang mempersatukan banyak hal di dalam Candi Borobudur. Tapi sekarang pertanyaan kita, siapa yang bangun Candi Borobudur? Apakah mereka dari agama tertentu? Jawabannya tidak. Sekalipun itu memang dari agama Hindu-Buddha, tapi kita harus sadarin bahwa Candi Borobudur berdiri di mana? Di Jawa Tengah. Itu adalah manifestasi masyarakat Jawa yang terkenal sampai hari ini. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu orang Jawa yang membangun Candi Borobudur. Saya tidak bicara orang Jawa agama mana, karena zaman dulu nggak kenal agama itu. Agama sekarang baru aja tenar-tenar di telinga kita, di pengetahuan kita. Zaman dulu nggak ada cerita agama. Tapi itulah peradaban yang orang Jawa, suku Jawa bangun, yaitu Borobudur masih berdiri sampai hari ini. Itu peninggalan yang nggak bisa dibantah. Sekalipun orang Jawa hari ini juga banyak menghargai semua suku, semua perbedaan. Karena dari 34 provinsi sekarang udah jadi 38 provinsi. Dari semua suku yang saya perhatikan, egonya tinggi-tinggi. Ego budaya, ego harus disembah, harus dipuja, ego kesombongan, ego saya hebat, ego saya lebih dari semua orang, itu ada di wilayah Nusantara ini. Dari 34 provinsi sekarang 38 provinsi. Nah, kita harus belajar dari suku orang Jawa. Orang Jawa itu ada di seluruh Nusantara ini, dari Aceh sampai Papua. Dan mereka tahu semua budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Mereka tahu kebiasaan hidup kita. Sehingga mereka bisa presentasikan itu di dalam sebuah negara yang namanya Indonesia. Itu. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu. Hal-hal seperti ini. Coba kita lihat suku Sunda, salah satu contoh suku Sunda. Suku Sunda itu paling banyak, terbanyak di Indonesia. Tapi kenapa suku Sunda tidak banyak merantau ke seluruh Indonesia? Justru yang banyak merantau ke seluruh Indonesia itu suku Jawa, bukan suku Sunda. Dan itu yang saya perhatikan, presentasi ini yang membentuk Indonesia. Dan mereka bisa menghargai semua budaya ketimbang suku-suku dari 38 provinsi yang ada. Itu saya tadi bilang, ego sombong, ego angku, ego saya hebat, ego saya harus dipuja. Itu selalu ada. Memang ada di semua orang, tapi lebih cenderung nggak bisa bendung. Dia kalau jadi pemimpin, dia hebat. Dia kalau jadi pemimpin, semua dia intervensi habis. Seakan-akan dia, kesombongan dia itu lebih tinggi dari orang lain. Itu ada di suku-suku yang 38 provinsi. Orang Papua egonya tinggi, orang Ambon egonya tinggi, orang Kupang egonya tinggi, orang Sulawesi egonya tinggi, orang Sumatera, Kalimantan egonya tinggi, semua orang ada. Tapi kita harus mengamati. Saya amati karena saya udah keliling Indonesia separuh. Saya bicara sini bukan karena saya menikah dengan orang Jawa, mantan saya orang dari suku Jawa, bukan. Saya bicara ini sesuatu yang saya lihat dan saya analisa pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.